Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu, siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas Ponorogo dengan Pangeran Diponegoro dan Anies Rashid Baswedan. Apakah ketiga hal ini ada hubungannya? Ada sejarahnya atau ada peristiwa yang menghubung-hubungkan atau meramalkan Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan Indonesia, sebagai kode alam yang meramalkan kepemimpinan Anies Baswedan untuk Indonesia di masa depan. Pertama, apa hubungannya Pangeran Diponegoro dan Ponorogo? Pangeran Diponegoro adalah pangeran dari Kasultanan Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta berasal dari Kasunanan Surakarta berdasarkan perjanjian Giyanti, maka berdirilah Kasultanan Yogyakarta. Nah, Kasunanan Surakarta berdiri berdasarkan perjanjian Ponorogo. Kedua, apa hubungannya Anies Baswedan dengan Pangeran Diponegoro dan Ponorogo? Belakangan ini timbul kehebohan, diberitakan Anies pernah menerima tongkat cokro, tongkat yang sebagai pusaka Pangeran Diponegoro waktu berjuang menghadapi kolonial Belanda. Tongkat itu dirampas oleh pemerintah Belanda, terus ada rencana mau dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Waktu itu Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Nah, waktu pengembalian tongkat itu direncanakan diterima oleh Presiden Jokowi, akan tetapi karena Jokowi tidak hadir, sedang melawat ke luar negeri, terpaksa dikuasakan kepada Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Belakangan ini ada tafsir yang beredar bahwa penerima tongkat rokok dari Belanda itu yang pertama mempunyai khasiat atau marwah akan menjadi pemimpin di Indonesia. Maka ramai-ramai orang menuduh Anies akan menerikung Jokowi soal penerimaan tongkat
Sokro ini. Mari kita ikuti wawancara di Metro TV bersama Anies. Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemdikbud. Menteri dari kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Top secret, tidak bisa diketahui siapapun kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless, istilah mereka, tak ternilai harganya, dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden, bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional bersamaan dengan kalau tidak salah pameran Raden Saleh, kalau tidak salah, atau Pangeran Diponegoro, saya lupa, Raden Saleh atau Diponegoro, waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu supaya ada event. Kemudian cakra tadi dibawa, kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional itu kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari dua hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina, sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya seizin Presiden. Ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden. Nah, karena itu saya mewakili di situ. Mewakili, ini adalah sebuah, dan itu biasa, Bapak Bang Andi. Ketika Presiden tidak hadir, ya otomatis menteri yang relevan hadir. Nah, kemudian bagaimana kisah Pangeran Diponegoro sampai ke Ponorogo? Waktu itu terjadilah perang antara kubu Diponegoro melawan kolonial Belanda. Perang yang digambarkan sebagai perang jasad ini merapat ke Ponorogo, merapat ke daerah Ponorogo untuk menyusun kekuatan. Konon Belanda sudah mengepung daerah Ponorogo. Coba kita saksikan cuplikan video perang di Ponorogo ini. Bagaimana ya kondisi Kabupaten Ponorogo saat meletus perang Diponegoro? Mari kita bahas.
Perang di Ponorogo meluas sampai ke Kabupaten Ponorogo. Banyak laskar di Ponorogo yang menggalang bantuan dari berbagai elemen di Ponorogo, khususnya dari kalangan santri, warok, dan priyayi. Dari kalangan priyayi, yang paling menonjol adalah Raden Tumenggung Brotonegoro, Bupati Polorjo. Pangeran Diponegoro beserta pasukannya memasuki wilayah Ponorogo. Bupati Polorjo menerima dengan baik kedatangan rombongan Pangeran Diponegoro. Belanda yang mengetahui kejadian itu menuduh Bupati Polorjo sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya pada tahun 1825 Kabupaten Polorjo diserang Belanda. Bupati Polorjo yaitu Raden Tumenggung Brotonegoro melarikan diri dengan menaiki kuda dan menuju ke Gunung Gombak. Usaha Raden Tumenggung Brotonegoro ternyata sia-sia karena Belanda mampu menangkapnya. Daerah kaki Gunung Gombak sekarang dinamakan Ngelarangan. Dari kalangan para warok sangat banyak, karena mereka adalah pasukan perang khas dari Kabupaten Ponorogo yang terkenal kuat dengan berbagai daya kesaktiannya. Salah satu pasukan warok yang terkenal adalah anak buah dari Warok Brontoseno dan Ki Guno dari wilayah Sakreng atau Desa Sukosari, Babatan saat ini. Dari kalangan santri atau pesantren di Ponorogo juga tidak ketinggalan dalam mendukung Pangeran Diponegoro. Ada sekitar 8 pemuka agama dan pejabat masjid serta 10 guru agama. Mereka ini termasuk para pemimpin pondok pesantren dari Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang, Ponorogo, dan Madiun. Sisanya yang 121 orang disebut kiai. Bagaimana posisi pondok pesantren Tegalsari saat terjadi perang di Ponorogo? Pesantren Tegalsari ketika meletus perang di Ponorogo mempunyai siasat ganda. Kiai Hasan Besari sebagai pimpinan pesantren tidak mendukung secara frontal para laskar di Ponorogo, namun memberi dukungan penuh secara diam-diam. Keputusan ini diambil setelah melihat situasi di Keraton Surakarta yang menerapkan siasat yang sama. Ada juga putra Kiai Hasan Besari yang bernama Elias atau Elias Zes ikut dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Salah satunya yang berhasil ditangkap adalah Kiai Mojo dan para pengikutnya. Dalam rombongan sebanyak 48 orang pasukan Kiai Mojo itu, terdapat salah satunya adalah Elias Zes. Ia masuk dalam daftar tawanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 19 Oktober 1829 yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan kapal Thalia. Strategi benteng Stelsel dan pasukan gerak cepat menjadi senjata ampuh Belanda dalam menghadapi serbuan laskar Diponegoro. Menurut Wardiman Joyonegoro dalam sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830 halaman 108, sebuah contoh tentang pasukan gerak cepat adalah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ledel dari Expeditionaire Afdeling atau pasukan ekspedisi yang dikirim dari Belanda tahun 1826 sampai dengan 1827. Pasukan itu merentang sepanjang 10 km lebih saat berbaris menuju Ponorogo dengan panci-panci dapur berbahan tembaga dan kasur para perwira terikat di punggung kuda-kuda. Akhirnya Diponegoro dikhianati Jenderal de Kock pada suatu perundingan di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Nah, kisah itu semua, lalu apa hubungannya dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan dibicarakan dalam masalah ini sebab akhir-akhir ini dinominasi sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Maka diperlukan menelusuri rekam jejak Anies Baswedan di masa lalu. Apakah ada sejarah atau peristiwa
kenegaraan atau politik kenegaraan di masa lalu. Secara kebetulan, perjalanan hidup Anies masuk ke ranah politik kenegaraan ini sepertinya tidak sengaja, tidak direncanakan. Ya, ini merupakan kode alam yang dialami oleh Anies. Misalkan seperti semula Anies mencita-citakan sebagai pendidik, sebagai guru untuk membuat cerdas bangsa Indonesia. Ini sebagai pakemnya Anies, domennya Anies, ranahnya Anies, yaitu pendidikan bangsa. Nah, secara tidak sengaja, tiba-tiba Anies menerapkan gaya pikirnya semua tertumpah waktu pencalonan Presiden Jokowi menjadi tim pemikir dari Jokowi, akhirnya jadi juru bicara Jokowi yang memenangkan Jokowi jadi presiden. Akhirnya tidak sengaja juga Anies terpilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di tengah jalan, Anies mengalami pemberhentian dari jabatan menteri. Rupanya setiap kejadian yang menimpa Anies ada hikmahnya. Anies begitu dicopot jadi menteri, suatu saat ditawari menjadi gubernur DKI. Tidak sengaja juga, akhirnya Anies menjadi gubernur DKI. Habis masa jabatan gubernur, tidak sengaja pula Anies ditawari menjadi calon presiden. Tidak sengajanya itu, sebab Anies bukan kader partai politik. Tiba-tiba menjadi perhatian partai politik untuk mencalonkan Anies sebagai kandidat presiden. Nah, semasa mendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada peristiwa yang menurut orang awam biasa-biasa saja, tetapi menurut mitos Jawa atau kepercayaan orang-orang Jawa ini suatu yang luar biasa. Nah, sekarang menjadi geger. Nah, lalu apa hubungannya Anies Baswedan dengan Ponorogo dan di Pangeran Diponegoro ini? Jauh hari sebelum Anies jadi pejabat pemerintah, Anies berencana membangun rumah di Jakarta. Selagi merencanakan rumahnya, timbul angan-angan rumah yang dibangun Anies ini merupakan rumah klasik, rumah kuno. Tiba-tiba ada penawaran dari Kiai Gus Miftah untuk rumah kuno dari Ponorogo, rumah bersejarah peninggalan Kiai Besari Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo. Langsung Anies menyambut
gembira untuk membeli rumah tersebut. Maka diborongnya rumah Ponorogo ini ke Jakarta yang menjadi rumah kediaman Anies sampai sekarang ini. Selain itu, Anies juga tertarik untuk memiliki rumah di Ponorogo, rumah bersejarah yang rencananya mau dibikin rumah budaya Ponorogo. Nah, setelah kebetulan pula, Anies ini peka terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berkesimpulan bahwa cikal bakal perjuangan perlawanan terhadap kolonial Belanda ini bermula dari Pangeran Diponegoro. Maka Pangeran Diponegoro menjadikan idola di Anies Baswedan. Pangeran Diponegoro sebagai awal perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, lalu berakhir pada Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta. Maka di rumahnya Anies didesain seakan-akan rumah perjuangan bangsa Indonesia. Dari kisah perjuangan Pangeran Diponegoro berakhir pada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator. Dipasangnya gambar di Pangeran Diponegoro sebelah timur dan gambar Soekarno-Hatta sebelah barat. Ini menggambarkan sejarah terjal perjuangan bangsa Indonesia. Nah, penerahan pusaka Kiai Cokro kepada Anies itu sebagai simbolis penerahan kekuasaan negara, kekuasaan Republik Indonesia ini ke depan di tangan Anies. Diponegoro kebetulan juga sebagai murid dari pesantren Tegasari yang rumahnya sekarang menjadi milik Anies Baswedan. Kemudian Diponegoro lain tokoh bangsa sebagai guru bangsa, yaitu Hostoko Aminoto sebagai gurunya para negarawan Indonesia, mulai dari Soekarno sampai kepada para pejuang-pejuang yang lain masa awal kemerdekaan. Nah, Diponegoro ini sebagai sumber keilmuan, sumber investasi bangsa, dan sumber mempersiapkan kader-kader bangsa. Nah, maka dapat ada dugaan ini, Anies ini sudah menyatu dengan Ponorogo dan ditandai sebagai kode alam telah menerima pusaka Kiai Cokro peninggalan Diponegoro sebagai pewaris sejarah, pewaris amanah sejarah, yang orang yang dipercaya sama leluhur, yaitu Anies Baswedan. Ramalan Jayabaya sebagai
Noto Nagoro, yaitu para penguasa di tanah Jawa ini diyakini dengan nama Noto Nagoro. Presiden pertama Soekarno, Presiden kedua Soeharto, Noto Nagoro. Presiden ketiga Habibie, Presiden ketiga keempat Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri. Sepertinya tidak cocok dengan ramalan ini sebab akhir namanya tidak cocok. Kemudian Presiden Yudhoyono ini Noto Nagoro, masih ada kemiripan. Jadi Noto Nagoro ini Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang presiden ketujuh Joko Widodo juga tidak nyambung. Kemudian siapa presiden ke-8? Kenapa misalkan Prabowo Subianto tidak mau masuk? Ganjar Pranowo tidak masuk. Apalagi Anies Baswedan dan tidak masuk juga. Tapi ada tafsir Jawa yang lain. Huruf Baswedan ini terdiri dari 8 huruf, menggambarkan bisa jadi presiden ke-8 adalah Anies Baswedan.